Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman soli soliha PAUD IT Mutiara Insan, kegiatan kita kali ini yaitu menyaksikan video dari dokter sahabat kita, yaitu Dokter Arsita Rasmi, dengan tema cara pencegahan COVID-19. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalan dulu ya teman-teman. Nama Bunda adalah Arsita Rasmi. Pekerjaan Bunda adalah sebagai dokter di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Hari ini Bunda diundang sama Ustazah dari TKIT dan KPIT Mutiara Insan untuk menjadi guru tamu menemani teman-teman semuanya belajar. Tema belajar kita hari ini adalah bagaimana cara pencegahan penyakit COVID-19. Teman-teman pastinya sudah sering ya mendengar tentang penyakit COVID-19. Tapi teman-teman tahu nggak ya apa itu penyakit COVID-19? Udah jelaskan dulu ya teman-teman. Jadi penyakit COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang awalnya berasal dari negara Cina, tetapi karena sangat mudah menular sehingga saat ini sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk di negara kita di Indonesia. Bahkan di sekitar kita, di sekitar tempat tinggal kita di Kabupaten Sukoharjo sudah banyak juga ditemukan penyakit COVID-19 ini. Teman-teman pernah mendengar nggak ya ada mungkin keluarga, saudara, atau tetangga dari teman-teman yang kena sakit COVID-19? Semoga tidak ada ya teman-teman. Jadi seperti apa ya seseorang yang terkena sakit COVID-19 itu? Sakit COVID-19 itu gejalanya mirip dengan influenza atau sakit flu kalau teman-teman sering mendengar ya, yaitu demam, pilek, hidung tersumbat, tidak bisa membawi, kemudian batuk-batuk, nyeri tenggorokannya, badan rasanya lelah, capek, dan ada juga yang gejalanya mual dan diare. Nah, kalau yang sakit berat atau parah itu sampai sesak nafas atau kesulitan untuk bernafas. Tetapi ada juga yang tidak bergejala. Jadi orang tersebut terkena virus corona tetapi tidak muncul gejala-gejala tadi. Orangnya sehat seperti kita. Nah, maka dari itu kita tidak bisa tahu siapa saja di sekitar kita itu yang sakit COVID-19 dan bisa menularkan ke kita semua. Pastinya teman-teman tidak ada yang mau kan kena sakit COVID. Nah, jadi teman-teman harus bisa menjaga diri kita dan keluarga kita supaya jauh dari yang namanya si COVID ini. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari penyakit COVID? Ya, Bunda kasih bocoran ya teman-teman. Yang pertama adalah tentu saja, dan ini adalah yang utama ya teman-teman, rajin beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan kesehatan dan perlindungan sehingga dijauhkan dari segala macam penyakit, bukan hanya dari penyakit COVID-19 ini. Kemudian yang kedua adalah makan dengan gizi seimbang, yaitu apa itu gizi seimbang? Makanan yang kalau kita makan itu ada satu nasi, kemudian ada lauk, ada sayur, ada buah, dan ada susu. Nah, hayo siapa ini dari teman-teman yang susah kalau diminta sama ibu untuk makan sayur dan buah? Mulai sekarang harus
makan pakai sayur dan buah ya teman-teman, supaya badan kita sehat dan daya tahan tubuh kita kuat, sehingga bisa melawan kalau virus corona itu datang kepada kita. Oke. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan badan dengan mandi minimal 2 kali sehari. Yang keempat, olahraga ya, secara teratur minimal seminggu 3 kali. Mungkin teman-teman bisa olahraga bersama ayah dan ibu atau saudara, kakak, adik di rumah, bisa dengan bersepedaan di sekitar rumah atau dengan senam di rumah saja. Kemudian yang kelima adalah menjaga kebersihan rumah serta mainan dan barang-barang yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. Ya, misalnya bagi anak teman-teman yang perempuan suka main boneka, kalau yang teman-teman yang laki-laki suka main mobil-mobilan, nah itu mainannya harus rutin dicuci ya teman-teman. Kalau tidak memungkinkan untuk dicuci, bisa disemprot kemudian dilap pakai cairan desinfektan. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah istirahat yang cukup. Ya teman-teman, kalau siang harus tidur siang. Kemudian kalau malam tidurnya nggak boleh terlalu malam. Mungkin ada nih yang asik main HP atau nonton TV, jadi kelupaan tidur, malam belum tidur. Nah, nggak boleh ya teman-teman. Jadi harus tidurnya tepat waktu. Kemudian yang ke-7, nah, bila ada teman-teman yang batuk atau bersin, ditutup mulut dan hidungnya dengan bagian siku. 8, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, teman-teman masih ingat bagaimana caranya mencuci tangan yang benar? Masih ingat nggak? Kalau nggak, kita ulang bersama ya, bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Yang pertama, kita basahin tangan kita dengan air, kemudian ambil sabun dan gosok-gosok di telapak tangan kita sampai berbusa. Kemudian punggung tangan, ya, sela-sela jari, kuku-kuku jari, kemudian jempol kanan dan kiri, ujung-ujung jari, kemudian pergelangan. Habis itu dibilas dengan air bersih yang mengalir. Setelah itu keringkan tangan dengan tisu atau handuk yang bersih. Kalau dengan tisu, jangan lupa tisunya dibuang di tempat sampah. Ya. Kemudian yang ke-9, jaga jarak dari siapapun yang batuk atau bersin. Jadi kalau ada di keluarga teman-teman yang sedang batuk atau pilek, bersin-bersin, teman-teman harus menjaga jarak. Nah, yang ke-10, memakai masker bila teman-teman sedang batuk atau bersin atau pilek. Kemudian yang ke-11 berikutnya, teman-teman harus menyampaikan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitar teman-teman bahwa sedang sakit demam, batuk atau pilek, dan segera periksa ke dokter. Jangan takut ya teman-teman, jangan takut untuk periksa ke dokter. Kemudian yang paling penting juga adalah sebaiknya teman-teman itu bermain di rumah saja, bermain bersama kakak, adik, ayah, ibu, saudara yang ada di rumah. Tetapi apabila teman-teman terpaksa harus keluar rumah, nah apa nih yang harus dilakukan? Nah, yang pertama harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Adalah 3M. Nah, apa 3M? Yang pertama adalah memakai masker. Kemudian
Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, yang ketiga, menjaga jarak dari orang lain kurang lebih 1 atau 2 meter. Kemudian yang kedua, nggak boleh nih ketika di luar kita menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut. Nah, nggak boleh disentuh-sentuh. Karena apa? Karena tangan kita ini bisa menjadi sumber penularan karena ketempelan berbagai macam virus dan kuman penyakit. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak memegang benda-benda yang ada di sekitar tempat teman-teman berada. Nah, yang keempat, kalau sudah pulang sampai di rumah, benda-benda yang tadi dibawa pergi keluar rumah segera disemprot dengan cairan desinfektan dan dilap. Kemudian teman-teman sesegera mungkin masuk kamar mandi dan mandi. Baju yang dipakai segera direndam dengan deterjen. Nah, masalahnya nih, teman-teman itu banyak sekali yang kalau disuruh pakai masker susah, suka dilepas-lepas, kemudian pakai maskernya nggak bener, atau malah nggak mau kalau disuruh ayah dan ibu pakai masker. Nah, ini nih, padahal pakai masker itu penting untuk menjaga teman-teman supaya tidak tertular sakit COVID-19. Gimana nih caranya supaya teman-teman senang pakai masker, terbiasa pakai masker? Nah, nggak dicopot-copot lagi, nggak dilepas-lepas. Nah, makanya juga benar. Gimana caranya? Oke, Bunda kasih tips lagi nih. Yang pertama, coba minta sama ayah atau ibu untuk dibelikan masker yang bergambar lucu. Mungkin gambar-gambar kesukaannya teman-teman. Mungkin kalau yang teman-teman yang perempuan suka gambar Hello Kitty, gambar Frozen atau Cinderella. Kemudian kalau yang teman-teman yang laki-laki suka yang gambar Spider-Man mungkin, atau bisa juga teman-teman menggambar sendiri nih maskernya. Nah, biar lebih bangga nih pakai maskernya. Kemudian yang kedua, minta sama ayah, ibu, kakak, adik, dan saudara semuanya kalau keluar rumah semua pakai masker. Jadi semua kompak pakai masker saat di luar rumah. Yang ketiga, misalnya nih teman-teman lagi bermain di rumah, mungkin yang perempuan main dengan boneka, yang laki-laki main dengan robot-robotan, bisa nih mainannya dipakein masker. Nah, ini untuk melatih teman-teman terbiasa untuk memakai masker. Nah, gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir nih, yang keempat, kalau teman-teman ketika keluar rumah pakai maskernya tertib, nah, tidak dicopot-copot, tidak dilepas-lepas, sampai rumah boleh minta hadiah sama ayah dan ibu karena udah tertib pakai masker selama di luar rumah. Ya, tapi jangan lupa, ini pesan Bunda, kalau pakai masker harus benar. Ya, jadi pakai masker yang benar adalah yang menutup hidung, mulut, dan dagu. Nah, bukan yang hanya menutup mulut saja, hidungnya tidak ketutupan. Itu salah ya teman-teman, apalagi yang ditutupin hanya dagunya saja. Jadi pakai masker yang benar harus menutup hidung, mulut, dan dagu. Nah, demikian teman-teman belajar kita hari ini. Semoga apa yang Bunda sampaikan bisa membawa manfaat bagi teman-teman semuanya, dan terutama teman-teman bisa mempraktekkan dan mengajarkan kepada saudara-saudara yang ada di rumah supaya kita semuanya dan keluarga kita bisa terhindar dari penyakit COVID-19. Ini sebagai ikhtiar kita dalam menjaga diri dan keluarga kita. Oke. Mungkin dari yang Bunda sampaikan ada yang kurang berkenan, Bunda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
Alhamdulillah, itu tadi penjelasan dari dokter sahabat kita tentang cara pencegahan COVID-19. Yuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman soli-solihah. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.